Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020. Hari Minggu, Pekan Advent yang pertama. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 13, ayat 33 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Markus tadi, semua hamba menerima tugas khusus dari tuan pemilik rumah yang siap untuk pergi. Penjaga pintu disuruh tetap berjaga-jaga, termasuk semua yang ikut mendengarkannya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Markus bab 13 ayat 35. Sedangkan perumpamaan dalam Injil Lukas, semua hamba diharapkan siap sepanjang malam untuk membuka pintu bila tuan pemilik rumah kembali dari perjamuan pernikahan. Juga bagi setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan ini diberikan nasihat yang umum. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Lukas 12 ayat 35. Namun saudara-saudari yang terkasih, pengajaran dasar dari dua cerita ini sama. Keduanya menyampaikan pesan tentang kewaspadaan kepada hamba-hamba yang sedang menanti kedatangan Tuhan mereka. Di dalam perumpamaan menurut Injil Markus, tuannya pergi jauh, kemungkinan pergi ke negara lain. Dan menurut Injil Lukas, si tuan sedang menghadiri pesta pernikahan. Di dalam Injil Markus, hamba-hamba tidak mengetahui kapan tuannya akan kembali, hanya mengetahui bahwa semua tanda menunjuk kedatangannya pada waktu malam, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Begitu juga dalam Injil Lukas, mempunyai pembagian waktu yang sama. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saat kedatangan Yesus tidak diketahui oleh siapapun. Malaikat-malaikat di surga pun tidak mengetahui. Bahkan anak manusia sendiri tidak tahu. Hanya Bapa sajalah yang tahu. Maka hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lalu bagaimana orang yang percaya itu berjaga-jaga? Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Yesus yang dekat,
yaitu murid-muridnya, diperingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Ingatlah bahwa Yesus memakai perumpamaan ini untuk pengikut-pengikutnya secara langsung dengan maksud agar mereka mengerti peringatan tersebut dimengerti secara rohani. Pemilik rumah jelas merupakan personifikasi dari anak manusia yang akan datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 26, yakni pada waktu yang hanya diketahui oleh Bapa. Kedatangan Yesus itu tiba-tiba, tak terduga. Karena itu, Yesus memperingatkan bukan hanya kepada para muridnya, tetapi Dia tujukan kepada semua orang. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perumpamaan tadi, mengenai kewaspadaan dikatakan berulang-ulang, diungkapkan di setiap ayat, baik secara positif maupun secara negatif. Tentu saja siapa yang mendengar perumpamaan ini kiranya tidak boleh tertidur. Mereka diperingatkan untuk tetap berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai catatan yang perlu diketahui bahwa di dalam Injil Lukas, perumpamaan ini diungkapkan sebagai sebuah perbandingan, yakni Yesus membandingkan pernyataan tentang kesiapan dari orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Kemudian Yesus memberitahu murid-muridnya untuk siap melayani dan menjaga pelita mereka tetap menyala. Dengan jelas, pesan yang disampaikan Yesus harus dimengerti secara rohani. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perumpamaan yang ditulis dalam Injil Lukas ini, semua hamba menunggu Tuhan mereka kembali. Mereka adalah orang-orang yang membuka pintu ketika tuannya mengetuk. Meskipun mereka tidak tahu pasti bila mana ketukan itu akan terdengar. Kapanpun dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, mereka tahu bahwa di antara sepanjang malam itu tuan mereka akan pulang ke rumah dari pesta pernikahan. Tetapi mengapa semua hamba harus tetap berjaga-jaga? Dan mengapa semua hamba harus membukakan pintu? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini ialah bahwa Yesus ingin menggambarkan hubungan yang dekat antara Tuhan dan hamba-hambanya. Ungkapan berbahagialah hamba-hamba Lukas 12 ayat 37 dan 38, Yesus menunjuk kepada ikatan persekutuan yang ada di antara dirinya dan murid-muridnya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua umat beriman dan semua orang hendaknya selalu berjaga-jaga, tidak lengah terhadap saat kedatangan Tuhan, karena saat kedatangan itu tidak dapat diramalkan. Maka ajakan untuk berjaga-jaga ini tetaplah perlu. Mungkin untuk saat sekarang bahkan lebih perlu, karena ada kecenderungan untuk menganggap hal itu kurang urgent dan kurang mendesak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perspektif yang jauh ke depan, yang mana sejarah masih berlangsung terus untuk waktu yang tidak tentu, maka berjaga-jaga secara positif berarti menerima tanggung jawab akan masa depan dengan menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang di tengah umat dan masyarakat. Keterlibatan dalam pekerjaan sehari-hari dan tugas profesional menjadi ungkapan kewaspadaan dan kesiapsediaan bagi kedatangan Tuhan. Asal saja orang tidak menenggelamkan
atau menguburkan diri dalam kesibukan pekerjaan itu. Sampai akhirnya justru tidak lagi waspada dan siap sedia. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, dalam perspektif yang dekat, akhir zaman atau parusia seseorang adalah yang tak lain akhir hidup. Maka kita manusia dalam berjaga-jaga hendaknya kita wujudkan dalam kepekaan akan kebutuhan sesama. Juga pelayanan-pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan, orang-orang kecil, menderita dan tersingkirkan, dapat menjadi perwujudan nyata kewaspadaan dan kesiapsediaan kita saat ini. Asal saja kita tidak menjadi tenggelam hanya dalam urusan duniawi dan akhirnya tak sadar lagi akan akhir zaman kita, hidup kita yang definitif. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, bimbinglah dan sadarkanlah kami selalu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putramu Yesus Kristus di akhir zaman. Dan semangatilah kami untuk senantiasa mau berbuat sesuatu bagi sesama yang membutuhkan pertolongan di masa zaman akhir ini, sebagai wujud kewaspadaan dan kesiapsediaan kami. Semua ini akan kami lakukan hanya dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.